إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, kita semua merasa beriman, maka kita termasuk dalam panggilan Allah. Apa sih yang Allah pinta dari kita? Allah minta agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, sering kita mendapatkan nasihat untuk bertakwa, tapi apakah kita sudah bertakwa? Apa standar orang yang bertakwa? Apakah tatkala dia memakai baju koko, memakai sarung, memakai peci, membaca Al-Quranul Karim, lalu dikatakan fulan bertakwa? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, syukuri nikmatnya, ingat dan jangan lupakan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, lahir dalam kondisi Islam itu anugerah Allah yang sangat agung, yang kita tidak memintanya dan Allah memberikannya kepada kita. Tapi mati dalam kondisi Islam itu pilihan, perjuangan, dan tentunya tidak luput dari taufik Allah Azza wa Jalla untuk kita. Ahibati fillah, 1442 tahun yang lalu, orang-orang musyrikin datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, meminta agar diturunkan azab kepada mereka. Karena selama ini yang mereka dapatkan adalah cerita tentang akan terjadinya kiamat, bumi ini akan hancur, akan ada neraka. Mereka menantang, datangkan itu azab. Dan di masa sekarang kita mendapati manusia-manusia yang mengaku muslim tapi nggak jauh beda sikapnya. Tatkala berbincang tentang LGBT, berbincang tentang homoseksual, sebuah penyimpangan yang harus diperbaiki, dan tatkala dibacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Lut, lalu muncul ungkapan, mana azab Allah? Mana? Bukankah sudah banyak sekarang orang-orang yang melakukan tindakan seperti kaumnya Nabi Lut tapi nggak diazab sama Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah, di surat Al-Ma'arij Allah ceritakan hal itu. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila.
Ya, orang-orang kafir meminta, kapan turunkan itu azab, hancurkan ini gunung-gunung, datangkan janji-janjimu. Iya, apa yang dilakukan kita menghadapi orang-orang seperti ini? Apakah azab Allah akan turun? Iya. Sekarang negeri kita bukan negeri kita, dunia kita, hampir semua negara atau semua negara sedang menghadapi virus yang kecil, yang tak terlihat dengan kasat mata, dan mereka tak mampu berbuat apa-apa. Mereka berusaha mencari vaksin. Bukan satu orang, bukan dua orang yang mencari vaksin. Negara dengan segala kekuatan mereka. Apakah mereka nggak percaya bahwa ada kekuatan di balik alam semesta ini? Mungkin orang-orang musyrikin menantang seperti itu, tapi sekarang manusia telah membuktikan. Adapun hari kiamat, yang pasti masjid ini akan hancur, Jember akan hilang, Indonesia tidak akan ada lagi nama negeri namanya Indonesia. Nggak ada. Indonesia baru berumur 75 tahun. Sebelum 75 tahun nggak ada namanya Indonesia, nggak ada. Terus nanti akan hilang juga. Maka menghadapi orang seperti itu, tantangan-tantangan seperti itu, tentang hari kiamat yang satu hari sama dengan 50.000 tahun, Allah mengatakan kepada Nabi SAW, fasbir sabran jamilan, kau sabarlah menghadapi mereka. Sabar dicaci maki, sabar dibuli, disakiti. Sabran jamila, sabar yang cantik. Seperti apa sabar yang cantik? Sabar yang di situ kita tidak mengeluh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat cerita Nabi Yaqub alaihissalam, bagaimana dia mendapatkan musibah, mendapatkan bala bukan dari orang jauh, dari anak-anaknya sendiri. Apa kata Nabi Yaqub? Fasabrun jamil, sabar yang cantik. Nggak usah cerita-cerita sama orang, hadapi sendiri. Terus kalau nggak kuat, kita punya Allah yang maha besar. Innahum yarawnahu ba'ida. Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik beranggapan azab Allah ini masih jauh. Wa narahu qaribah, dekat jamaah, dekat sekali. Kalau bicara azab Allah, azab dunia dan azab kiamat nanti dekat. Kullu ma huwa atin qarib. Karena sejatinya semua yang akan datang itu dekat. Sebagian kita tidak menyangka, tahu-tahu dia pensiun. Ya Allah, seakan-akan ana baru saja masuk kerja, hari ini ana pensiun. Adapun hari kiamat yang secara umum satu hari nanti sama dengan 1000 tahun, dan gak ada di antara kita yang sekarang hidup ya lebih 100 tahun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yawma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Pada hari langit yang kita lihat kokoh, yang kalau kita keluar di siang hari, di malam hari, kita melihat begitu indahnya langit itu, coba. Tanpa ada satu tiang pun yang menyanggahnya. Di situ ada rembulan yang menghiasi, di situ ada mentari yang menerangi, bintang-bintang membuat indah di malam hari. Nanti akan menjadi seperti tembaga yang meleleh, jamaah. Gunung
Kita lihat ada Argopuro di utara sana. Kita lihat di timur ada Gunung Raung. Nah, bagaimana kisah gunung itu? Akan menjadi debu yang berterbangan. Kalau gunung aja hancur, bagaimana dengan masjid kita? Semua akan menghilang. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idhin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari itu teman gak akan tanya tentang kawannya. Jangan kawan bapak sama anaknya. Ketika ditampakkan itu hari, orang-orang pelaku dosa yang mungkin hari ini selamat dari jeratan hukum, yang mungkin hari ini dengan kesyirikannya, dengan kebolimannya, dengan kebrutalannya dia hidup nyaman di rumah yang enak, tapi pada hari itu mereka ingin untuk menebus diri mereka bukan dengan harta. Coba kita lihat di negeri kita dan di negeri lainnya mungkin bagaimana permainan hukum. Kisah Joko Chandra mungkin yang melibatkan banyak orang, ternyata memang hukum bisa dibeli. Ya, kau punya uang, bisa keluar dari penjara. Ya Allah, yang di dalam penjara bisa jalan-jalan, apalagi yang masih belum masuk penjara. Yang penting kau punya uang. Tapi hari itu engkau mau membawa sepenuh bumi ini emas, nggak diterima. Kok nggak diterima, Ustaz? Engkau harus paham, bumi dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Gimana mau diterima? Tapi kita memandang dunia ini begitu indahnya. Enggak, jemaah. Maka ketika harta tidak diterima sebagai tebusan, sekarang nebus, bisa nebus orang keluar penjara, bisa. Ada jaminan keluar, ya. Tapi hari itu hartamu nggak berguna. Oke, anak-anakku. Bayangkan orang tua kepingin anaknya jadi pengganti dia di neraka. Nggak diterima. Istriku masukkan juga, tidak diterima. Saudara-saudaraku nggak diterima. Semua penduduk bumi ini nggak diterima. Kita nggak kebayang dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita meremehkan neraka. Antum bisa bayangin azab yang paling parah di dunia ini. Mana penjara yang paling menakutkan? Di Indonesia mungkin Nusa Kambangan. Bayangkan Nusa Kambangan dengan azab neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahwanu ahli nari azaban, orang yang paling ringan azabnya di neraka, rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, seorang yang di dua telapak kakinya ditaruh bara api. Dia tidak dimasukkan ke neraka, hanya diletakkan dua bara api di bawah kakinya. Yaghli minhuma dimahu, otaknya mendidih. Jamaah, itu azab yang paling ringan. Kita nggak akan melihat azab seperti itu di dunia. Orang di dunia diazab mungkin sebuah hukuman yang paling menakutkan buat manusia itu hukuman mati. Enak orang dibunuh mati, selesai. Dia berada di kehidupan selanjutnya. Adapun orang yang diazab di neraka, la yamutu fiha wa la yahya, nggak mati. Jamaah, seharusnya orang dibakar itu mati. Bisa dibayangin bagaimana dua bara api itu panasnya melewatin syaraf-syaraf kaki dia, melewatin paha dia,
membakar yang namanya usus dia, jantung dia naik ke kepala, otaknya mendidih dan dia hidup. Anda pernah masuk penjara Jember. Anda melihat bagaimana orang-orang bisa ketawa-ketawa di sana, makan pagi, makan siang, walaupun makanannya mungkin nggak enak, tapi nanti di sana itu adab yang teringan. Bagaimana yang api neraka sampai ke lututnya, bagaimana yang sampai ke perutnya, bagaimana yang berada di keraknya api neraka. Mas bayangin, Allah ceritakan mereka ingin menjadikan seluruh penduduk bumi 8 miliar manusia masuk neraka, dia selamat, dia mau melakukan itu. Tapi kalla, nggak mungkin itu bisa terjadi jemaah. Sebelum itu terjadi, Allah nggak minta banyak dari kita, enggak. Pelajarin sih apa yang Allah inginkan dari kita. Engkau silahkan cari dunia. Selesai salat, kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Allah nggak minta kita 24 jam di masjid. Allah nggak minta kita 20 jam, wala 10 jam, wala 8 jam, wala 5 jam. Selesai salat, bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari kerjaan kalian, silahkan kumpulkan dari karunia Allah. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Engkau di pasarmu tetap ingat sama Allah, engkau di rumahmu tetap ingat sama Allah. Ingat, bumi ini akan selesai ceritanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allah mengatakan kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Ingat, api neraka itu benar-benar membara. Dia membakar. Dia dapat mengelupaskan kulit kepala. Ada sebuah riwayat Tawus, seorang tabi'in. Anak-anaknya cerita, abah itu punya rumah yang pintunya ada 2, belakang dari pasar, yang luar dari jalan. Abah kalau sudah lewat yang dari pasar itu, biasanya malam nggak tidur Abah. Anak-anaknya bingung, kenapa? Ada apa? Abah kalau lewat pasar mesti malamnya nggak bisa tidur Abah. Diselidiki sama anaknya, ternyata di jalan masuk rumah abahnya dari pasar itu ada warung kepala kambing bakar. Dibolak-balik kepala kambing bakar. Itu ayahnya bertanya, gimana kalau kepala anak yang dibakar di sana? Wallahi jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian. Kelak pada hari kiamat, orang itu ngelihat ke kanannya, nggak ada yang dilihat kecuali amal dia. Ke kirinya nggak ada kecuali amalan dia. Ke depan yang dia lihat neraka. Semua kita akan lewat neraka. Semua. Para nabi pun akan melewati neraka. Gimana dengan kita-kita? Maka ingatlah dengan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa azab ini? Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu akan memanggil-manggil orang yang berpaling dari ajaran Islam, yang berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang nggak peduli sama agamanya. Sebelum tidur yang dia pikirkan adalah hari esok apa yang dia makan,
Hari esok dia mau kerja apa? Dia lupa bahwa di antara doa mau tidur itu, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan azab, membangkitkan hamba-hambamu. Itu doa dibaca Nabi sebelum tidur. Tapi ada orang yang dalam benak dia hanya dunia, anak dia, usaha dia. Jemaah, kita hidup di dunia, kita perlu ongkos, kita perlu biaya, tapi jangan sampai itu menjadi target dan tujuan hidup kita. Kata Allah, wa jama'a fa'au'a, kerjanya ngumpulin fulus, ditumpuk tuh fulus. Buat apa engkau numpuk fulus? Ada satu orang kaya punya uang 4 triliun, masih punya usaha yang nilainya mungkin 4 triliun. Buat apa? Bukankah buat membangun rumah di surga? Bukankah seharusnya engkau memiliki istana yang luas di surga Allah SWT? Kalau engkau kumpulkan di sini, akan jadi apa? Kata Allah, innal insan khuliqa halu'a, manusia diciptakan penuh dengan keluh kesah, pelit manusia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kalau ditimpa musibah kayak sekarang, tokonya sepi, usahanya gagal, ada banyak petaka yang menimpa dia, corona datang. Kita bicara penduduk negeri kita, apa yang terjadi dengan mereka? Jazua, marah-marah sama Allah, tidak terima dengan takdir Allah, merasa tidak pantas mendapatkan musibah ini. Engkau siapa? Apa yang sudah engkau lakukan buat umat? Apa yang sudah engkau perbuat untuk Allah Azza wa Jal, lalu merasa engkau tidak pantas mendapatkan azab, mendapatkan ujian? Ada orang yang seperti itu. Itu karakteristik manusia yang harus kita rubah. Kalau dapat fulus nggak cerita sama orang, dia simpan, tidak berbagi. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, kecuali orang-orang yang jalan di atas rel agama ini. Lanjutkan ayat ini, baca setelah sholat nanti. Apa sih yang Allah inginkan dari kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang diancam neraka. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak solawat buat Nabi. Dialah yang menjadi perantara kita jadi kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.